kelompok 7 akan menjelaskan tentang ruang dan lingkup analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu yaitu strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threat yaitu ancaman. Nah, di lingkungan organisasi pendidikan selalu berubah dari tahun ke tahun. Nah, di antara jenis lingkungan yang paling besar pesat berkembang adalah manusia dan kebudayaannya. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa perkembangan jenis lingkungan inilah terutama yang memberi tantangan bagi para manajer lembaga pendidikan dalam mengubah struktur organisasi. Perubahan lingkungan pendidikan Indonesia yang menonjol ialah pertama, perubahan ilmu dan teknologi dunia. Yang kedua, perkembangan kehidupan dan cara hidup masyarakat. Yang ketiga, penyempurnaan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, peningkatan pendidikan afeksi untuk mengimbangi perkembangan kognisi dan pembinaan generasi penerus agar mampu meneruskan pembangunan. Nah, para manajer pendidikan harus responsif terhadap perubahan-perubahan itu dan berusaha menjawab tantangan-tantangan itu dengan cara mengubah atau menyesuaikan struktur organisasinya, membentuk struktur baru yang cocok untuk peningkatan pendidik yang lebih cepat dengan tuntunan zaman seperti zaman sekarang, zaman modern. Nah, dalam pendidikan yaitu ada dua pengaruh luar lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal ini adalah suatu kekuatan yang berada di dalam lembaga mengenai kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap unit kerja. Sedangkan kalau eksternal itu berada di luar lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kelompok saya mengenai telaah lingkungan internal dan telaah lingkungan eksternal. Yang pertama, saya akan membahas tentang telaah lingkungan internal. Telaah lingkungan internal adalah mencermati kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal organisasi sendiri yang dapat dikelola oleh manajemen, meliputi antara lain yang pertama yaitu struktur organisasi termasuk susunan dan penempatan personelnya. Yang kedua, sistem organisasi dalam mencapai efektivitas organisasi termasuk efektivitas komunikasi internal. Yang ketiga, sumber daya manusia, sumber daya alam, tenaga terampil dalam tingkat pemberdayaan sumber daya termasuk komposisi dan kualitas sumber daya manusianya. Yang keempat yaitu biaya operasional, berikut sumber dananya. Pembahasan selanjutnya yaitu telaah lingkungan eksternal. Telaah lingkungan eksternal adalah mencermati peluang dan tantangan yang ada di lingkungan eksternal organisasi yang tidak dapat dikelola oleh manajemen. Telaah lingkungan eksternal ini terdapat berbagai macam bidang atau aspek. Yang pertama yaitu lingkungan tugas. Lingkungan tugas ini secara langsung berinteraksi dan mempengaruhi organisasi seperti klien, konsumen, stakeholder, dan pesanan pelanggan. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial ini terdapat 4 elemen penting di dalamnya. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini merupakan suatu kerawanan bagi kebanyakan organisasi dan analisisnya sangat sulit dilakukan karena menyangkut ekonomi tingkat nasional. Misalnya saja seperti keuangan negara, tingkat inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan lingkungan ekonomi, karena kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini menuntut organisasi untuk selalu mengikuti perubahan agar dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial menjadi yang paling penting dalam kehidupan organisasi karena menyangkut perilaku sosial dan nilai-nilai budaya. Sikap transparansi dan keterbukaan merupakan suatu tuntutan baru terutama terhadap pemerintahan. Sementara di sini kritikan masyarakat juga harus diperhatikan. Yang keempat yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik ini merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Misalnya saja seperti kebijakan perpajakan moneter, perizinan yang mempunyai dampak jangka panjang pada efektivitas organisasi. Baiklah, selanjutnya pembahasan berikutnya akan studi kelayakan bisnis yang akan melanjutkan penjelasan diskusi kami, yaitu faktor-faktor analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama strength atau kekuatan.
merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua, weakness atau kelemahan merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dapat dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep atau bisnis itu sendiri. Yang ketiga, opportunity atau peluang merupakan kondisi peluang berkembang di masa depan yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat, threat atau ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Setelah itu dibuat pemetaan analisis SWOT, maka dibuatlah tabel matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi strength and weakness dengan faktor luar opportunity and threat. Setelah itu kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman yang paling kecil. Selain pemilihan alternatif analisis SWOT juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan improvisasi dengan mengetahui kelebihan atau strength and opportunity dan kelemahan kita atau weakness and threat. Maka kita melakukan strategi untuk melakukan perbaikan diri. Mungkin salah satunya strateginya dengan meningkatkan strength dan opportunity atau melakukan strategi yang lain, yaitu mengurangi weakness and threat. Demikianlah penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cica Mayasari akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, yaitu yang terakhir tentang faktor lingkungan dalam analisis SWOT. Faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancamannya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kekuatan dan kelemahan, yang mana merupakan faktor internal yang ada di dalam institusi yang bisa digunakan untuk menggerakkan institusi ke depannya. Hal-hal yang menjadi opposite dari kekuatan adalah kelemahan, sehingga sama dengan kekuatan. Tidak semua kelemahan dari institusi harus dipaksa untuk diperbaiki, terutama untuk hal-hal yang tidak terpengaruh pada lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu peluang dan ancaman, yang mana peluang merupakan faktor yang didapatkan dengan membandingkan analisa internal yang dilakukan di suatu institusi dengan analisa internal dari komputer lain. Peluang dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu low, jika memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang pencapaiannya juga kecil. Yang kedua yaitu moderate, jika memiliki daya tarik dan manfaat yang besar namun peluang pencapaiannya kecil, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu best, yang mana jika memiliki daya tarik yang tinggi serta peluang tercapainya pun juga besar. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman merupakan segala sesuatu yang terjadi akibat tren perkembangan dan tidak bisa dihindari. Ancaman juga bisa dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya. Yang pertama yaitu ancaman utama, yang mana ancaman yang kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya juga besar. Dan yang kedua ancaman tidak utama, yang mana ancaman yang dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya juga kecil. Selanjutnya yaitu ancaman moderate, yang mana ancaman ini berupa kombinasi tingkat keparahan yang tinggi namun kemungkinan terjadinya rendah, begitupun sebaliknya. Jadi dari analisa lingkungan eksternal dapat disimpulkan bahwa suatu institusi dapat dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai major opportunity yang besar dan major threats yang kecil. Dan suatu institusi dapat dikatakan spekulatif jika memiliki high opportunity dan threats pada saat yang sama. Dan suatu institusi dapat dikatakan mature jika memiliki low opportunity dan threat.
Dan terakhir, suatu institusi dapat dikatakan in trouble jika memiliki low opportunity dan high threats. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.